Ada beberapa tanda, ya, ciri-ciri untuk membedakan bahwa seseorang itu kena penyakit medis atau penyakit non medis, ya. Jadi kadang seorang itu berpikiran bahwa penyakit atau keluhan yang mereka rasakan ini murni medis, padahal ada faktor lain yang menyebabkan penyakit itu datang. Nah, ini kita bisa membedakan bahwa penyakit ini adalah penyakit murni medis atau ada faktor non medis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membedakan antara penyakit medis dan penyakit non medis. Karena apa? Kadang-kadang penyakit non medis ini lambat laun bisa berkamuflase menjadi penyakit medis. Kok bisa? Ya, karena namanya penyakit non medis, gangguan jin, sihir ain dan lain sebagainya. Jin itu ketika masuk pada tubuh manusia ini berada pada peredaran darah. Ketika peredaran darah terganggu, ya, tersumbat dan lain sebagainya, sehingga menjadikan peredaran darah dalam tubuh kita itu tidak lancar, ini akan menimbulkan penyakit-penyakit medis. Jadi banyak penyakit medis karena faktor sebelumnya karena gangguan non medis. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana membedakan bahwa penyakit ini adalah penyakit murni penyakit medis atau penyakit ini karena penyakit faktornya adalah non medis? Panjenengan itu bisa mendeteksi sejak dini ini dengan memperhatikan beberapa titik dalam tubuh kita, atau minta bantuan pada teman, minta bantuan pada saudara dalam rumah, atau langsung minta bantuan pada peruqyah. Nih, bagaimana caranya? Caranya ada beberapa titik yang perlu diperhatikan. Nah, jadi yang pertama, panjenengan atau siapapun yang dimintai bantuan panjenengan untuk membacakan ruqyah standar. Apa itu ruqyah standar? Yang versi saya itu ruqyah standar itu sholawat, surat Al-Fatihah, ayatul kursi, ya, ayat kursi, kemudian surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Ini dibaca secara pelan. Bagaimana cara membacanya? Usahakan siapapun yang membaca ini tangan kanannya ditempelkan di ubun-ubun. Tangannya ditempelkan di ubun-ubun, membacakan ayat-ayat ruqyah tadi. Yang membacakan usahakan tangan kanan ditempelkan di ubun-ubun. Baca secara pelan, baca secara tartil, secara pelan, dan si pasien atau orang yang
kita deteksi ini disuruh untuk memejamkan mata untuk mendengarkan bacaan-bacaan yang kita baca. Kemudian diperhatikan ada beberapa titik yang perlu diperhatikan. Ini untuk membedakan bahwa seorang itu kena penyakit medis atau penyakit non medis. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah di sini, di titik sini, kanan maupun kiri. Coba seorang peruqyah atau siapapun yang membacakan ini tempelkan jarinya sambil tangannya tetap di ubun-ubun, tangan yang satu yang kiri ditempelkan. Coba 2 titik, kanan atau kiri secara bergantian boleh. Ini ketika di titik ini terjadi pergerakan nut, makin menyenut gitu, pergerakan makin kencang, ini menunjukkan bahwa seorang itu terkena gangguan non medis atau gangguan jin. Ini titik yang pertama sebelah sini. Titik di sini ada urat. Nah, sini kanan maupun kiri. Ini 2. Terus yang selanjutnya titik mana? Selanjutnya titik sebelah sini. Saya buka. Nah, di sini ada daging, ya. Sini kanan maupun kiri. Jadi kanan sini maupun sini. Nah, di sini di titik ini, ketika ada indikasi penyakitnya penyakit non medis, ini pergerakannya mulai bisa mengencang. Sini pergerakan, ritme pergerakan nut ya, detaknya mulai mengencang. Ketika normal wajar-wajar saja, ini menunjukkan bahwa penyakit itu penyakit medis. Tapi ketika denyutnya, ritmenya mulai mengencang, nah ini menunjukkan bahwa penyakit ini adalah penyakit non medis. Bisa saja karena jin itu masuk sendiri, atau bisa saja karena kiriman. Apa yang dimaksud dengan penyakit jin yang kiriman itu? Bisa saja atau dengan istilah santet, teluh, tenung, guna-guna, pelet dan lain sebagainya. Nah ini 1 kanan kiri, 2, 3 sebelah sini, kanan maupun kiri. Di titik ini, ya, sini dari area sini, kanan maupun kiri area sini. Di titik ini pergerakan juga mulai pergerakan denyutnya ini bisa mengencang ketika penyakit itu penyakit non medis. Nah, 1 kanan kiri, 2, 3. Kemudian di lutut tidak bisa saya perlihatkan, ya. Di lutut, atau bolehlah saya perlihatkan. Berarti di sini. Ini lutut saya di sini. Nah, di sini pergerakan, ya, denyutnya ini bisa mengencang. Nah, itu titik-titik yang perlu diperhatikan untuk membedakan bahwa penyakit ini adalah penyakit medis atau penyakit non medis. Jadi sejak dini, ya, apabila panjenengan atau keluarga panjenengan untuk mendeteksi bahwa penyakit ini adalah penyakit medis atau penyakit non medis, cukup bacakan ayat ruqyah standar, ditempelkan, kemudian perhatikan titik-titik tersebut. Ketika titik-titik tersebut denyutnya
pergerakan denyutnya mengencang, ini menunjukkan bahwa penyakitnya adalah penyakit non medis. Dan selanjutnya bisa diruqyah atau bisa minta bantuan praktisi ruqyah syar'iyah atau praktisi jam'iyah ruqyah aswaja atau praktisi keluarga besar ruqyah aswaja. Ya. Kalau bisa yang berhaluan Nahdlatul Ulama atau yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terima kasih, mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.